Jadi untuk perkenalan LMS, ya pertama ada untuk penggiat guru, ya. Terus yang kedua, jadi LMS ini di bawah sub, ya, di bawah sub sistem yang ada di SIM PKB, ya, di SIM PKB. Jadi semuanya terinclude di dalam subnya SIM PKB. Jadi ada nanti untuk diklat penguatan kepala sekolah, diklat untuk pengawas, guru penggerak. Waktu kemarin ada kurikulum 2013, SIM PKB sendiri, terus PKP, semuanya ada di dalam satu sistem. Dalam satu sistem itu nanti ada beberapa gambar di sana, tinggal mengklik gambar di sana sekarang sedang kegiatan apa. Jadi ada sistem. Makanya dari kami juga agar supaya tidak bingung, nanti Bapak Ibu akan kami tunjukkan langsung link lamannya. Sistem informasi manajemen, Bapak Ibu bisa membaca bersama, jadi saya tidak usah baca panjang gitu. SIM ya digunakan untuk melakukan pengawasan, kontrol, analisis, evaluasi program, dan penjaminan mutu. Semua ada di dalam SIM PKB. Yang pertama yaitu sistem ini digunakan untuk mengelola kelas PGP. Yang kedua, dengan melalui sistem ini juga digunakan untuk pengelolaan data peserta, narasumber, instruktur, semua include di dalam, fasilitator, pengajar praktik, ya. Jadi semua menggunakan sistem ini. Dan yang ketiga digunakan untuk mengelola pelaporan pelaksanaan PGP, ya. Meliputi apa? Di dalamnya itu ada rekapitulasi penilaian dan selama pembelajaran, ya. Di dalam LMS ini yang Bapak Ibu ketahui, di sana ada penilaian untuk sikap, ya, keterampilan, dan nilai akhir. Ya, nilai akhir. Penilaian ada beberapa sumber Bapak Ibu, ya. Yang pertama, pada saat nanti Bapak Ibu masuk ke modul pembelajaran 1, ya, 1 diawali pasti dengan pretest. Dan setiap akhir dari modul itu akan diakhiri dengan post test, seperti itu. Terus berjalan. Nah, ada model kuis seperti itu dan juga ada penilaian akhir. Penilaian akhir itu nanti pada saat kegiatan PKB ini menjelang akhir, nanti ada nilai akhir di sana. Nilai akhir ini terdiri juga kumulatif, ya, dari penilaian awal sampai penilaian akhir. Penilaian itu terangkum semuanya ada di dalam, yaitu antara sikap, keterampilan, dan nilai-nilai yang didapat dari post test, seperti itu. Yang keempat, penerbitan surat keterangan bagi narasumber, instruktur, fasilitator, pengajar, guru praktek, dan CGP, ya. Setiap kali akan ada pembelajaran nanti pasti kami akan melayangkan surat ke dinas. Jadi Bapak Ibu tidak usah repot-repot, intinya membuat surat tugas, ya, mungkin dari sekolahan, cukup kami minta dari dinas, ya. Katakanlah kalau dari Jembrana itu 8 PP, 40 CGP, kapan akan ada pembelajaran, nanti pihak dinas akan membuat surat tugas dan langsung dikirim ke kami. Karena dinas pun sudah kami beri grup gitu, ya. Gitu. Yang kelima yaitu penerbitan sertifikat PGP bagi peserta.
dengan dibutuhkan format dan spesimen tanda tangan. Ya, itu nanti, itu belakangan. Yang penting sekarang Bapak Ibu kenal dulu. Mulai masuk ke implementasi sistem. Ya, implementasi sistem yang pertama yaitu untuk pengelolaan peserta CGP dan LMS menggunakan SIM PKB Dijen GTK sesuai yang saya sampaikan tadi. Dan juga untuk pengelolaan video conference atau web meeting untuk PPGP menggunakan Google Meet. Google Meet akan kami share ya atau akan kami sematkan di dalam sistem ya, di dalam sistem. Nanti setiap kali akan ada pertemuan, saya akan menyematkan link Google Meet, baik mungkin langsung melalui sistem atau melalui WA Group, WA WhatsApp ya, grup kabupaten masing-masing. Yang ketiga yaitu untuk sebagai komunikasi ya, Google Suite. Google Suite itu mungkin fasilitator akan memberi informasi kepada pengajar praktik, akan memberi informasi kepada CGP melalui pengajar praktik, dan juga untuk menampung semua tugas. Intinya Google Suite itu sebagai drive ya, sebagai drive-nya agar supaya semua pekerjaan, alur pekerjaan tertampung di dalam Google Suite. Nah, ini Bapak Ibu alamat link yang nanti setiap saat Bapak Ibu gunakan akses, yaitu melalui alamat https sim/e-learning/gp.simpkb.id garing. Ya. Setelah itu, setelah laman ini diklik, akan muncul Windows, akan muncul jendela, yaitu Bapak Ibu diminta untuk memasukkan akun SIM PKB-nya masing-masing. Ada selamat datang. Kalau Bapak Ibu di sana guruku, ya, nama @guruku di sini. Depan itu biasanya didahului dengan nomor NUPTK ya, NUPTK @guruku.id. Semua guru pasti punya ini. Ya, tolong nanti kalau memang masih kesulitan, ternyata mau ngakses kok terkendala, ya terkendala mungkin password salah atau mungkin email salah, mungkin bisa kami membantu meresetkan password yang baru, begitu ya. Nah, melalui ini. Ini masuk ke struktur LMS, strukturnya. Dari sistem itu nanti ringkasnya seperti ini, ya. Ringkasnya struktur LMS itu bentuknya seperti ini, ya. Mohon diperhatikan. Ini ada pendahuluan, ya. Ada paket modul 1. Paket modul 1 itu nanti akan didahului dengan tes awal. Pretest namanya, pretest itu nanti. Dan ini waktunya nanti akan kami tampilkan di dalam sistem. Tampilkan dalam sistem, atau paling tidak sehari sebelumnya akan kami informasikan melalui grup. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang karena ada kesibukan lupa membuka HP, padahal besok itu adalah pretest. Jangan sampai nanti ketinggalan. Karena berinteraksi dengan sistem ini tidak bisa ditunda-tunda ya Bapak Ibu. Jadi katakanlah kalau besok jam 8 TIP akan dibukakan sistem LMS untuk pretest. Ya Bapak Ibu harus siap pada jam itu. Beda dengan kita manual, Pak saya terlambat, saya mau pretest sendiri. Susah nanti ya Bapak Ibu. Nah,
Setelah hari itu pretest, nanti hari berikutnya masuk ke modul 11. Modul 11 nanti setiap modul ada judulnya, ya, ada judulnya. Nanti kita praktek bersama-sama, Ini sekilas saja. Jadi untuk modul paket 1 itu ada 4 paket modul. Jadi 11, 12, paket 13 dan paket modul 14. 14. Ini nanti akan disesuaikan dengan jadwal. Jadwalnya nanti akan saya sampaikan. Setelah berakhir paket modul 1, nanti akan dilanjut ke paket modul 2. Ya, paket modul 2. Paket modul 2 sama, ada sub paketnya, jadi 21, 22, 23. Sedangkan juga ini untuk selanjutnya paket modul 3 juga ada 3 subpaket. 3 subpaket. Nah, setiap akhir dari subpaket itu ada namanya tes penjajakan akhir modul. Ya, betul. Tes penjajakan akhir modul. Terus ada menu namanya jurnal komunikasi, ya, bulan pertama, jurnal bulan kedua, bulan ketiga, dan selanjutnya. Dan ada juga nanti menu lokakarya. Menu lokakarya itu akan dilaksanakan selama sebulan sekali, selama 9 bulan. Jadi sebulan sekali kita standarnya, idealnya itu tatap muka dari antara pengajar praktik sama CGP, kita tatap muka, dan kami juga diusahakan hadir, ya, karena kami nanti akan mengevaluasi, ya, setiap kali lokakarya itu akan kita evaluasi, dan juga sekaligus memberikan hak-hak Bapak Ibu, ya, hak-hak Bapak Ibu selaku PP, ya, karena setiap bulan ini khususnya PP diminta untuk mengunjungi, ya. Jadi kemarin katakanlah Pak Awan, ya, Pak Awan sudah diminta untuk mengunjungi CGP-nya 5 orang, ya. Itu dijadwalkan 5 hari. Nanti informasi tanggal atau undangan akan kami sampaikan. Jadi kalau katakanlah ini saya contohkan Pak KD Awan Pianta, ya, hari pertama itu mengunjungi Bu Ekaneng Pambutisari hari pertama. Itu 1 kali kunjungan sama dengan pembelajaran 4 CP. Nah, kebetulan katakanlah sekolah Bu Ekaneng Pambuti ini di SD 2 Negeri Warnasari itu berdekatan dengan katakanlah sekolahnya Pak Kadek Sudiarsana di SMP Negeri 1 Melaya. Kalau berdekatan ini bisa sehari, ya. Yang Pak Kade Awan nanti mendampingi Bu Eka itu pagi, katakanlah jam 8 sampai jam 11. Terus nanti siangnya pergi ke sekolahnya Pak Kadek Sudiarsana, mungkin jam 1 sampai jam 3 sore, mungkin begitu. Bisa, ya. Ada memang sebagian Bapak Ibu PP itu kesulitan untuk menjangkau sekolahan para CGP-nya, mungkin malah dibutuhkan waktu sehari semalam. Nah, itu waktunya lebih panjang. Nah, ini kedatangan kami itu ingin menghargai Bapak Ibu PP dalam mendampingi para CGP di sekolahnya masing-masing. Kami sudah punya standar istilahnya, kalau perjalanan dari rumah
katakanlah Bapak Awan ke sekolahan Bu Ekaning Pambudi itu katakanlah kurang dari 2 jam perjalanan, ya mungkin ada yang dekat sekali, mungkin cuma 15 menit, 10 menit. Nah, kita akan sesuaikan seperti itu ya, Bapak Ibu, khususnya para pendamping atau guru praktik ini. Nah, kita akan menghitung dan memberikan transport pada Bapak Ibu PP selama mendampingin ini. Jadi transportnya katakanlah habis berapa, akan kami ganti. Nah, pada saat lokakarya itu nanti katakanlah Bapak Ibu PP ya, Bapak Ibu PP akan mendapatkan penggantian transport pada saat pendampingan selama tadi yang saya sebut bisa 5 hari, bisa 3 hari ya. Dan juga yang kedua Bapak Ibu PP akan mendapatkan transport pada saat lokakarya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, Bapak Ibu PP akan mendapatkan penggantian pulsa, ya, akan penggantian pulsa sebesar 150.000 berupa uang selama 1 bulan. Katakanlah kalau bulan pertama kami, katakanlah para petugas yang akan diterjunkan ke daerah itu tidak dibawain katakanlah uang untuk penggantian pulsa, ya kemungkinan akan digantikan di bulan kedua. Nah, ini terkait dengan penggantian pembiayaan tadi untuk pengajar praktik. Bagaimana dengan CGP? CGP itu nanti sama, akan diganti transport perjalanan dari rumahnya ke tempat LK di mana kita ketemuan. Katakanlah kayak di Jembrana, maaf ya Bapak Ibu yang dari Buol, saya contohin hanya dari Jembrana, mungkin intinya sama ya, Bapak Ibu yang dari Buol. Katakanlah dari dinas Kabupaten Jembrana itu menunjuk hotel apa ya di sana itu, Hotel Aston katakanlah. Nah, Hotel Aston di Jembrana itu letaknya berapa kilo dari rumah Bapak Ibu. Kalau radiusnya masih bisa dijangkau itu hanya setengah jam, 1 jam, itu akan diberlakukan samarit uang transportnya dan uang kehadiran. Yang kedua itu. Dan yang ketiga yaitu penggantian pulsa. Ya, ini informasi untuk Bapak Ibu semuanya pada saat mengadakan lokakarya. Dan sekaligus ini saya jelaskan untuk pendampingan individu ya Bapak Ibu. Ini pengalaman, ya ini saya cerita pengalaman saja. Salah satunya saya kemarin pernah mendampingi Bapak Ibu LK Kabupaten Mamasa, ya salah satunya Mamasa, masuk di Sulawesi Barat. Tapi karena bandara kecil-kecil tutup, jadi terpaksa kami mengadakan perjalanan ke Makassar. Dari Makassar kami harus mengadakan perjalanan darat. Dari Makassar ke Mamasa itu rata-rata 11 jam menggunakan perjalanan darat. Itu saya. Terus pada saat kami mau membagikan transport saat pendampingan, ternyata macam-macam. Ada yang nyebrang pulau, ada yang harus nginap, kan gitu. Ada yang tidak berani sehari, ada yang udah 2 hari. Nah, itu kita sesuaikan nanti. Dan selanjutnya ini nanti penutup. Inilah bentuk tampilan dari LMS PPGP Bapak Ibu yang nanti setiap saat akan dibuka. Ya, mungkin sudah ada yang membuka ya Bapak Ibu ya? Ya, sudah ada yang membuka. Nah, modelnya seperti ini. Ya. Jadi di sini ada beberapa menu, tadi yang saya sampaikan tadi. Ada pendahuluan, ada modul 1. Kalau modul 1 nanti di bawahnya ada materi modul 11, 12, sampai 14.
Selanjutnya ini paket 2, paket modul 3, dan selanjutnya. Ini. Sampai di sini, atau sebentar, mungkin sedikit lagi. Ya. Ini informasi ya dari pembelajaran tadi. Yang pertama adalah pendahuluan. Ya, di dalam pendahuluan itu ada informasi dan pengumuman. Jadi informasi pengumuman ini biasanya akan diisi oleh para fasilitator dan para pengajar praktek. Ingin menyampaikan sesuatu yang terkait dengan pembelajaran. Nanti semuanya akan diinformasikan melalui poin ini, informasi pengumuman. Tapi saya pantau untuk kegiatan angkatan yang sebelum-sebelumnya malah jarang dipakai, malah Bapak Ibu dari pengajar praktik PP ke CGP sering menggunakan media group, mungkin gitu, tidak masalah kan gitu. Terus yang kedua ada pengantar program pendidikan guru penggerak. Pengantar guru penggerak, di sana beberapa menu. Nah, Bapak Ibu semuanya bisa membaca semuanya, baik itu untuk PP dan juga untuk CGP. Dan yang selanjutnya yaitu bahan pendukung. Bahan pendukung itu di sana banyak ya. E-book, ada buku pegangan, ada modul, ada salinan keputusan dirjen, di sana ada semua. Nah, Bapak Ibu untuk lebih pahamnya nanti dari bahan pendukung itu Bapak Ibu bisa mendownload sendiri-sendiri, bisa dibaca-baca di waktu-waktu yang agak senggang begitu. Minimal Bapak Ibu harus paham terkait dengan pembelajaran model guru penggerak ini. Nah, ini bahan pendukung tadi ya. Dari bahan pendukung itu tadi ada buku manualnya, bisa Bapak Ibu download, terus buku pegangan, terus paket modul. Ini nanti kalau sudah masuk ke paket modul. Ini bisa Bapak Ibu download selanjutnya. Nah, sudah sampai di sini. Silahkan Bapak Ibu untuk mencoba ya membuka-buka aplikasi LMS ya dengan membuka alamat itu tadi. Mungkin saya minta salah satu PP pengajar praktek mungkin bisa mempresentasikan atau gantian begitu agar supaya Bapak Ibu bisa lebih familiar. Jadi Bapak Ibu CGP nanti bisa buka link yang diberikan tadi. Jadi kita di sini akan masuk menggunakan akun SIM PKB-nya ya. Jadi ini kebetulan karena sudah sering saya pakai, jadi sudah otomatis ini ya. Ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu belum pernah pakai di perangkatnya, nanti tentu saja memasukkan di sini akun SIM PKB dan passwordnya. Kalau passwordnya lupa, tentu harus direset oleh ketua komunitasnya seperti itu. Nih, tapi kalau sudah sering dipakai, di sini biasanya otomatis muncul. Nah, di sini akan muncul LMS yang berkaitan dengan kegiatan yang kita lakukan. Kebetulan karena saya PP, jadi saya kemarin terlibat di 2 kegiatan, yaitu pembekalan ini. Jadi ini yang muncul gitu ya. Jadi kegiatan kita yang kali ini adalah yang ini ya, P4TK Penjas BK. Jadi di sini akan muncul nanti nama P4TK Penjas BK dan fasilitatornya kalau tidak salah begitu Pak Susanto ya.
Jadi ini nama fasilitatornya, jadi bisa diklik itu. Nah, di sini akan muncul beberapa tab ya di atas pendahuluan, ini pendahuluannya. Terus, tapi ini belum bisa kita buka karena baru bisa dibuka tanggal 12 Agustus. Listriknya ya. Ya, Pak. Ya. Jadi ini paket modul 1 di Bapak Ibu nanti kalau tidak salah paket modul 1 ini 3 bulan pertama. Bapak Ibu nggak, jadi di sini nanti kegiatan 3 bulan pertama yang jadwalnya sudah saya share kemarin di grup WA. Untuk yang Jembrana seperti itu. Jadi pokok modul 1 itu ada 4 modul. Inilah yang akan dipelajari secara daring. Kan begitu Bapak nggak? Betul Pak. Pendahuluan. Nah, nanti di sini belum bisa dibuka sih. Nanti ada jurnal refleksi mingguan. Nanti mungkin akan dijelaskan ketika sudah bisa dibuka apa yang harus diisi jurnal refleksi mingguan itu. Seperti itu. Nanti paket modul 2 dan paket modul 3 akan dibuka di bulan-bulan berikutnya. Kayaknya ini nanti pada waktunya baru bisa dibuka gitu Pak Susanto ya? Iya. Oke. Nah Bapak Ibu ini sudah dibuka. Jadi LMS sudah dibuka tadi karena Pak Susantonya admin, jadi sudah dibuka. Nanti di pendahuluan ini Bapak Ibu CGP tinggal mengikuti nih, misalnya informasi dan pengumuman ini tinggal dibuka. Kalau ada informasi dan pengumuman seperti yang disampaikan tadi, ini adalah tempat berkomunikasi fasilitator dan PP dengan CGP seperti itu Pak ya? Ya betul. Ya. Ini masih kosong karena memang belum ada fasilitator dan CGP dan PP-nya mengisi. Terus di bawahnya itu ada informasi Pak. Nah, pengantar. Ini ada pengantar. Tinggal diklik, Bapak Ibu bisa baca. Gitu. Jadi tinggal diikuti saja perintahnya. Ya, baca-bacaan itu ya Pak Eka. Seperti itu. Selanjutnya. Ya. Biasanya nanti kurang tahu ini di CGP-nya ada tanda centang ya. Biasanya di sini ada tanda centang Bapak ya. Ya, nanti di kami kelihatan. Ya. Nah, di CGP di sini ada tanda centang ini karena saya sebagai PP mungkin tidak kelihatan tanda centangnya. Jadi Bapak Ibu nanti yang CGP kalau sudah menyelesaikan satu ini otomatis tercentang seperti ini. Nah, ini pakai informasi ya Pak Bapak Ibu CGP semuanya. Bapak Ibu semuanya saya tahu mana yang sudah baca, siapa yang belum baca saya tahu karena kalau Bapak Ibu intinya belum buka ini tanda centang belum muncul ya. Nanti kalau tanda centang sudah muncul, berarti katakanlah Bu Komang sudah membaca seperti itu ya. Nah, seperti itu. Ya, silakan Pak, teruskan Pak. Jadi Bapak Ibu CGP ini 6 bulan ke depan itu nanti menjadi pejuang centang biru atau centang hijau di sini gitu ya. Jadi ngejar centangnya keluar. Nah, seperti yang disampaikan tadi di sini ada bahan pendukungnya. Nah, itu. Jadi modul ini bisa dilihat di sini semuanya, artinya file-file PDF yang bisa di-download untuk dipelajari secara offline, Bapak Ibu bisa download di sini. Nah, Bapak Ibu, mungkin tampilannya tidak sama persis seperti ini, karena ini kan tampilan PP, mungkin CGP nanti buku pegangannya belum tentu ada gitu ya. Jadi ini sudah diatur, kan gitu Pak ya? Bisa semua ada Pak. Oh semua ada? Oh iya ya. Kita buka semua, kita share ya. Oh gitu ya ya. Jadi selesai pertemuan ini, Bapak Ibu bisa lanjut, katakanlah download semuanya, kan gitu. Termasuk bahan pendukung bisa di-download semuanya. Oke. Untuk persiapan mungkin pembelajaran selanjutnya. Ya. Bapak Ibu CGP kayaknya kalau download folder sekalian semuanya terdownload Bapak ya? Iya, betul. Ya. Nanti bentuknya zip Pak, nanti ya, bisa di ekstrak. Ya. Kalau bisa satu-satu juga tidak masalah kan gitu. Yeah. Jadi satu-satu dulu dipelajarin, kemudian tambah lagi. Kembali ke menu. Nah, setelah kembali menu, yang terakhir adalah bahan pendukung. Ya. Oh, ini akan diarahkan ke apa namanya?
Google Drive, Pak. Nah, Google Ya. Drive ya, Ya, Bapak Ibu mungkin tidak ini, Pak. Ya. tidak muncul di share screen-nya karena share screen-nya segini. Nanti ada Google Drive, itu di sana ada bahan pendukung yang bisa Bapak Ibu download juga. Ya. Oke, nanti bisa dicoba Bapak Ibu ya. Jadi biasa download. Biasanya informasi-informasi terbaru Bapak Ibu terkait dengan Captigen seperti itu ada Pak Tony. Biasanya di sini ya, informasi-informasi terbaru kan gitu. Modul 11A ini seperti yang disampaikan Pak Santo tadi, ini adalah masuk ke modul 11 untuk CGP-nya seperti itu ya. Nah, di sini yang ada hidden from student ini nanti tidak muncul di modul Bapak Ibu CGP ya. Jadi ini hanya muncul di kami di PP. Jadi Bapak Ibu tinggal ini aja. Tinggal kalau pendahuluan modul 11 tinggal diklik ini, nanti akan muncul tanda centangnya di sini kalau sudah klik seperti itu Bapak Ibu. Tapi walaupun begitu, saran saya sih Bapak Ibu nggak usah cepet-cepetan, diikuti saja penanggalannya gitu ya. Jadi tidak usah ngebut di awal atau santai di awal, itu lebih baik sesuai penanggalan karena sudah diatur jam belajarnya Bapak Ibu supaya tidak terlalu berat dan supaya tidak terlalu santai seperti itu. Kira-kira seperti itu Pak Susanto ya. Jadi teman-teman tidak terlalu ngebut nanti di awal. Jadi Bapak Ibu ya, untuk kegiatan selama 9 bulan, katakanlah hendak 99 bulan itu kita memakai waktunya Bapak Ibu semua. Ya, jadi Bapak Ibu hanya kami alokasikan sehari itu cuma 2 jam. Nah, 2 jam. Katakanlah Bapak Ibu silakan meluangkan waktu 2 jam terserah. Kalau katakanlah agak longgarnya itu setelah jam 7 malam silahkan belajar-belajar. Itu cukup ya 2 jam. Mungkin kalau Bapak Ibu sekarang katakanlah sudah ada di sekolah, setelah siswa pulang, Bapak Ibu bisa menyisihkan waktu 2 jam untuk belajar ini. Begitu. Jadi tidak sepenuh hari. Terus pada saat lokakarya, kita juga akan mencari waktu-waktu yang Bapak Ibu longgar. Jadi kita tidak merecokin kegiatan Bapak Ibu di sekolah. Biasanya lokakarya kita laksanakan hari Sabtu atau hari Minggu. Ya. Satu pertemuan itu adalah 8 JP. Katakanlah mulai jam 8 pagi, nanti selesai ya jam 4, setengah 4 baru selesai pulang gitu. Ya, gitu. Terima kasih Pak Eka. Sudah kayaknya ini Pak Eka juga sudah saya sangat familiar ya dengan sistem LMS ini. Nanti khusus Pak Eka dan kawan-kawan kita sisihkan waktu tersendiri untuk membuka menu-menu yang diperuntukkan khusus untuk para PP. Ya. Mungkin ada CGP yang berani menayangkan hasil pembelajaran hari ini. Oke, Pak Santo, saya izin Pak Santo, saya mencoba. Ya. Izin bertanya Pak dari Buol. Oh iya ya, silakan Pak. Ya Pak, terima kasih. Nama saya Ardi Ajerante Pak. Saya CGP dari Kabupaten Buol. Ya. Saya bertanya Pak terkait dengan tadi yang saya buka di LMS itu terkait dengan tes awal. Itu di tes awal itu Pak dijadwalkan hari Kamis jam 9 kalau tidak salah. Saya lihat tadi bertepatan dengan kegiatan pembukaan Pak. Kira-kira bagaimana itu Pak? Apakah ada waktu tertentu yang bisa kita maksudnya apakah ada perpanjangan waktu? Karena waktu kegiatan tes awal itu bertepatan Pak dengan kegiatan pembukaan nanti pada hari Kamis. Demikian Pak. Ya, terima kasih Pak Ardi. Ya inilah yang menjadi masalah dari dulu kan gitu. Bapak Ibu yang jumlahnya 80 orang itu katakanlah hari Kamis jam 8 pagi katakanlah kan tidak semuanya ready. Jadi kan ada mungkin pekerjaan lain yang penting yang tidak bisa ditinggalkan pada hari Kamis jam 8 pagi. Maksudnya begitu kan ya Pak? Siap. Terus bagaimana solusinya? Nah ini solusinya. Yang pertama, bisa nggak Bapak Ibu itu menomor 2-kan pekerjaan Bapak Ibu yang dipentingkan ini? Itu yang pertama itu. Karena
untuk jalankan sistem ini, katakanlah sistem sudah mulai dibuka jam 8, itu untuk seluruh Indonesia. Untuk seluruh Indonesia ya, bukan tidak hanya Buol, tidak hanya Jembrana, tidak hanya mungkin di mana Kuta, mungkin di Medan atau di manapun di Papua, jamnya sama itu. Nah, kalau katakanlah Pak Ardi nggak bisa pada waktu itu, mohon maaf, kami tidak bisa melayani Pak Ardi sendirian, kan gitu. Minta waktu malam hari di hari Kamis gitu kan. Sistem tidak bisa berjalan seperti itu Pak Ardi. Kecuali katakanlah ada berapa persen yang waktu itu gagal. Ya, kami hanya mentoleransi Pak Ardi katakanlah sudah berusaha ikut jam 8 pagi. Tapi ternyata sinyal atau listrik atau situasi alam di sana tidak mendukung. Nah, itu akan kami rekap siapa saja yang tidak bisa ikut atau gagal pada jam itu, kita bisa laksanakan di jam yang lain atau di hari lain. Nah, Bapak Ibu semua seperti itu. Dan kota 20 CGP yang tidak bisa mengikuti tes awal pada hari Kamis. Mohon dialokasikan waktu untuk hari kapan bisa melaksanakan tes awal. Ini penjelasan kami ya, Bapak Ibu. Jadi kami admin yang ada di lembaga ini tidak bisa semena-mena ngasih waktu Pak Ardi untuk katakanlah ikut tes di waktu yang lain. Hanya kami bisa berkomunikasi dengan admin pusat untuk menyediakan waktu kapan, baru nanti kami informasikan kepada Bapak Ibu yang hari Kamis jam 8 itu tidak bisa mengikuti. Begitu. Ya, Pak Ardi, sudah jelas? Iya Pak, maksud saya tadi Pak, ini kan kegiatan tes awal dijadwalkan hari Kamis tepatnya jam 9. Ya. Pada hari Kamis itu Pak, di tanggal 12 bertepatan juga dengan pembukaan kegiatan grup penggerak seluruh Indonesia seperti sebagaimana undangan yang sudah kita terima. Pertanyaannya tadi bagaimana Pak kita mengkondisikan waktu dengan dua kegiatan yang sama Pak? Oh, sebetulnya arah pembicaraan saya itu seperti itu Pak. Tapi karena ini pembukaan itu tadi ya hari Kamis juga tanggal 12. Nah itu nanti karena waktunya bentrok begitu Pak ya, ini sama-sama kegiatan pusat gitu kan Pak Ardi maksudnya, bentrok. Itu nanti akan kita informasikan jamnya ya. Mungkin Pak Menteri membukanya tadi nanti jam 10 gitu ya, jam 10 pagi. Pak Menteri paling pembukaan paling lama 1 jam. Nanti akan kami pindahkan waktunya, begitu Pak Ardi. Ya, agar supaya bersama-sama. Waktunya mungkin kami bikin jam 1, seperti itu. Atau mungkin ya sekehendak, intinya kesepakatan kami para admin di sini ya, nanti berkomunikasi dengan admin pusat. Kita punya grup kan gitu dengan pusat, nanti pusat memberitahu, intinya kan semuanya dari pusat. Pak Menteri katakanlah jam 10 buka, paling lama 1 jam. Terus admin pusat nanti pemberitahuan ke kami, admin yang di daerah, di lembaga, nanti tes awal akan dimulai jam 1. Oke. Berarti saya secara refleks akan merubah di dalam sistem itu hari Kamis tanggal 12 jam 1. Begitu Pak, baru bisa dibuka. Begitu Pak. Siap Pak. Ya, begitu ya. Nah, itu terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi ya. Katakanlah nanti ada pertemuan instruktur itu di hari, ya maaf lah, di hari Kamis dengan waktu yang lain. Itu biasanya instruktur akan ngasih materi selama 2 JP.
Instruktur biasanya sehari itu cuma diberi waktu 2 kali. Jadi katakanlah instruktur A akan memberikan materi untuk modul 1.1. Itu di hari Kamis. Karena 2 JP, yaitu berarti sesi 1, katakanlah untuk Kabupaten Jemberana dan Buol, terus nanti sesi 2, katakanlah jam 1, untuk kabupaten mana dan mana. Nah, karena Kabupaten Jemberana dan Buol tadi sesi 1, makanya harus siap katakanlah jam 8 sampai jam setengah 10. Nah, itu terkait dengan apa yang saya sampaikan. Mohon Bapak Ibu semuanya, PP, CGP, untuk menyisihkan waktu untuk sesi 1 jam itu, ya, tidak bisa digeser lagi. Jadi mohon untuk CGP menyediakan waktu Kamis jam 8 sampai setengah 10. Begitu. Ya. Mohon izin rekan-rekan CGP terutama. Tadi dari Pak Wahyu yang mewakili PP sudah mempraktekkan untuk membuka e-learning. Sekarang saya mencoba untuk mempraktekannya. Tadi saya sudah mencoba untuk membuka ya, yang SIM e-learning tadi. Ya. Kurang lengkap Pak SIM e-learning. Oh bisa. Langsung ya. Mungkin cara saya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Ini yang lebih ringkas ya. Ya, lebih ringkas. Kemudian untuk memasukkan ini nomornya kebetulan sudah sering saya pakai juga. Nomor saya. Mudah-mudahan koneksinya tidak down. Ya, seperti ini Pak Santo. Ya, betul. Ya. Betul. Kemudian saya mencoba untuk mengakses di sini. Ini nama saya Yohanes Utomo. Kemudian tautan modul. Ini ada modul 1, 2, dan 3. Saya coba klik untuk modul 1-nya. Ya. Paket modul. Sudah dibuka tadi Pak G untuk modul 1? Sudah 1, tapi untuk masuk ke submodul Pak. Nah, paket modul 1 itu isinya hanya tes awal. Tes awal. Oh, ya, masuk ke submodul. Ya, submodul. Nah, sudah. Ya. Ya. Nah, Bapak Ibu CGP khususnya diminta hanya boleh mengakses 1.1a, ya, 1.1a. refleksi filosofi pendidikan. Ya. Boleh saya coba izin klik Pak G? Oke, silakan Pak. Ya. Nah, sama ini dengan juga Pak Wahyu tadi seperti itu. Ya, muncul pendahuluan daftar hadir. Nah, itu sebelah kanan masih kosong tentangnya, berarti katakanlah Pak Tri belum buka-buka kan? Ya, nanti kelihatan dari. Coba saya baca Pak G. Nah, jangan baca-baca. Saya baca dulu. Wah, muncul videonya. Nggak apa-apa, silakan Pak, itu diklik aja itu dari. Nah, gitu. Halaman selanjutnya. Ya. Pendahuluan modul 1.1. Nah, untuk isinya seperti ini Pak Santong ya. Untuk apa kelihatan 20% berarti sini ya ada tertera. Halo? Ya, halo. Yeah. Ya. Ini maksudnya mungkin begini Pak Santong ya. Apa 20% saya baru membaca materinya 20%. Bukan, lesson itu nanti memang lesson ini 20% dari pembelajaran, Pak. Ya. Nah, apa itu? Nah, ini berubah jadi 40%. 40%. Sampai halaman terakhir 100%. Yeah. Pendahuluan, bahan pendukung nih Pak, cek ya? Ya, bahan pendukung.
Ya mungkin apa ya, modul 1.1 buku pegangan. Benar ini ya? Bapak selaku yaitu manual. Kalau yang CGP berarti yang ini Pak nggih, buku pegangan. Ini bukan fasilitator. Yang bawah itu Pak. Oh nggih. Ya. Coba saya download. Oh ya. Ya itu larinya ke komputer Bapak kan begitu kan? Yeah. Ya begitu. Beli folder Pak supaya mungkin ya ngacak di mana gitu. Kemarin tadi saya habis nge-download gitu. Pak Tri. Terima kasih Pak Santo. Nanti saya lihat juga Pak Tri sudah, tinggal yang lain-lain begitu ya. Ya, ini lanjutan dari materi saya ini adalah materi yang ada di dalam LMS semuanya ya. Jadi nanti ini hanya pengenalan saja, intinya nggak usah buru-buru dikejar, otomatis nanti akan terlalui sendiri seperti itu ya, akan terlalui sendiri. Di modul ya tadi yang sudah saya sampaikan, modul 1, modul 2, modul 3 dan submodul. Nah, dari modul guru penggerak ini, yang satu adalah paradigma dan visi guru penggerak. Jadi intinya, Bapak Ibu, maaf ya, yang masih punya paradigma lama, ya, mindset lama, Bapak Ibu nanti secara tidak langsung akan di-upgrade melalui pembelajaran paket 1. Nah, paket 1 itu nanti 11, 12, 13, 14. Itu di sana banyak tugas, banyak pemikiran yang harus Bapak Ibu munculkan terkait dengan kebiasaan. Nah, kebiasaan itu nanti Bapak Ibu punya gagasan apa? Nah, nanti di modul 1 ini ya. Modul 2 nanti diminta mungkin Bapak Ibu mulai mengeksplor pemahaman yang Bapak Ibu inginkan itu kayak apa untuk dituangkan di sini ya. Untuk dituangkan di sini nanti akan dipandu oleh para guru praktek. Nah, tentunya hal-hal ini akan dicontohkan oleh Bapak Ibu instruktur yang dari pusat ya. Akan diberi materi, terus kemudian akan ada interaksi. Nah, itu nanti lama-lama akan membiasakan Ibu dengan metode-metode mungkin yang dari instruktur. Terus paket 3 ini terkait dengan pengelolaan manajemen SDM. Jadi guru penggerak ini ya tidak hanya sekedar diklat yang modelnya kayak dulu, datang 3 hari pulang lupa ya, datang lagi kegiatan diklat, mendapat materi balik lagi lupa kan. Nah, kalau guru penggerak ini modelnya memang benar-benar Bapak Ibu dituntun untuk mengaplikasikan dari ide Bapak Ibu sendiri dan juga arahan-arahan dari kami yang ada di pusat. Include semuanya ada di sini ya. Jadi kalau sebetulnya pemimpin pembelajaran ini yang kemarin dulu itu wilayahnya kepala sekolah, Ibu sudah menjadi kepala sekolah di sini ya. Yang kedua, ini wilayahnya para pemikir-pemikir ya. Ini Ibu diminta untuk menelurkan pemikiran sendiri untuk dieksplor atau untuk jabarkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Paket 1 yang awalnya Ibu masih paradigma lama, ya maaf ya, Bapak Ibu mungkin yang lulusan tahun 80-an itu masih pakai metode lama, ya tentunya pasti sudah sangat ketinggalan dengan kondisi saat ini. Anak-anak tahun 80-an cara berpikirnya sudah beda dengan anak-anak tahun 2000-an. Berbeda lagi dengan anak-anak yang kelahiran tahun mungkin dalam
milenia ini ya, zaman milenia ini sudah beda gitu. Ya sebagai contoh, katakanlah anak-anak sekarang umur 5 tahun aja ya, banyak yang sudah pinter mengoperasikan HP, kan malah orang tuanya malah minta belajar sama anaknya kan gitu. Nah, itu paradigma lama akan dirubah pelan-pelan ke paradigma baru seperti itu. Ini penjabaran tadi ya, paket 1. Nah, paradigma ini intinya paket 1, 2, 3, 4. Aktivitas. Udah. 2. Praktik pembelajaran berpihak pada murid. Ini nanti akan dijelaskan melalui instruktur, melalui fasilitator dan pendamping. Guru praktek akan diajarkan bagaimana cara memenuhi kebutuhan belajar siswa melalui pembelajaran diferensial, kan gitu kan. Nah, kebutuhan belajar melalui pembelajaran kompetensi emosi dan sosial, coaching, dan refleksi pembelajaran. Ini tuh. Dan modul 3 akan ada di sini keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, program yang berdampak pada murid, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya siswa dan sekolah dan teman-teman guru, seperti itu. Ini ada di modul paket 3. Aktivitas modul. Nah, Bapak Ibu kami harap menghafal ini, merdeka. Kata-kata merdeka ini. Ya. Jadi pembelajaran ini memang dirancang sesuai dengan huruf merdeka ini. Dari awal, dari modul 1, ya, itu mulai dari M, mulai dari diri sendiri, terus E-nya eksplorasi konsep, R pertama itu ruang kolaborasi, R yang kedua adalah refleksi terbimbing, D, demonstrasi kontekstual, E, elaborasi pemahaman, K, koneksi antar materi, dan yang terakhir adalah aksi nyata. Endingnya adalah di aksi nyata. Nah, di aksi nyata ini bisa berupa nanti cara menyampaikan pembelajaran ke siswa, bisa berupa wujud barang hasil dari kreasi Bapak Ibu selama di sekolah, dan bisa berwujud sistem yang telah dirubah dari model lama ke model baru. Ini aksi nyata ini luas ya Bapak Ibu. Kemarin waktu saya evaluasi ke salah satu PP juga banyak ya, yang awalnya sekolah itu tidak masih manual sekali ya, semua interaksi, semua model catatan masih pakai manual, buku tumpuk-tumpuk. Nah, sudah dimodel dengan model sistem terintegrasi, ada yang model seperti itu. Ada yang lingkungannya awalnya kurang bagus, dirubah menjadi sekolah yang asri seperti itu. Ada yang awalnya anak-anak kurang tertib dalam kebersihan, dimodel menjadi tertib dengan adanya beberapa fasilitas yang sudah diadakan. Macam-macam nih aksi nyatanya nanti ya terdiri dari tiga poin itu ya Bapak Ibu, 3 modul itu. Ini dari awal lagi, aktivitas mulai dari diri yang merupakan kegiatan pembukaan, rangkaian materi pembelajaran di PGP, membuat refleksi diri, sejauh mana CGP mengenal dan memahami setting materi. Selanjutnya CGP mengisi blok mulai dari diri sendiri dengan lampiran attachment maksimal 9 file ya. Itu nanti pelan-pelan ya. Kayaknya ini masih di awang-awang. Apa ini yang itu nanti. Sambil jalan insya Allah nanti bisa. Aktivitas eksplorasi konsep tadi E-nya tadi. Dan selanjutnya refleksi terbimbing, selanjutnya
Orang kolaborasi. Demonstrasi kontekstual, aktivitas elaborasi pemahaman, aktivitas koneksi antar materi, aksi nyata, dan selanjutnya. Nah, di situ nanti katakanlah ada Pak Eka kan gitu menyampaikan ya beberapa urean di situ, nanti terus partisipan intinya menanggapin, itu Pak Eka. Ya begitu. Seperti itu ya, satu. Ya, itu. Nah, ini adalah interaksi. Nah, semua ini akan terekam di dalam sistem. Dan bawah. Ya, coba perhatikan di situ gambar-gambarnya ya. Di situ ada gambar slide, ya, ada gambar pensil, ada gambar blok. Nah, itu nanti ini fungsinya sendiri-sendiri. Katakanlah yang ada gambar, katakanlah slide, nanti di modul sub 11A41 nanti ada pertemuan, kan itu kan? Ada pertemuan dari PP dan CGP melalui itu. Nah, terus nanti ada di 11A52 ada, ya seperti itu. Ya, nah itu nanti CGPP diminta untuk menyematkan link di bawah sini ya, Bapak. Sorry. Di mana tadi itu ya? Di sini ya? Ini Pak. Di gambar itu. Nah, gitu. Ya, di atas itu ya. Disilahkan klik tombol enter kan gitu kan. Ya. Oh, sudah ada ya linknya. Masih belum fungsi Pak. Intinya seperti itu. Ya. Jadi barangkali ini juga Pak, teman-teman CGP itu harus masuk ke Meet-nya harus lewat LMS gitu, karena kemarin kita sempat nggak lewat LMS, jadi di share di grup WA gitu, tidak tercatat di sistem gitu. Jadi teman-teman CGP supaya nanti tidak lewat link langsung gitu ya. Betul. Sebaiknya untuk link ke GM Google Meet sebaiknya masuk lewat LMS ya, Meskipun mungkin suatu saat kami akan menginformasikan melalui grup WA. Ya, grup WA itu yang sifatnya nanti yang sifatnya itu tidak terekam di dalam sistem ya. Dan yang paling urgent adalah nanti pada saat pertemuan dengan instruktur. Bapak Ibu diusahakan masuk melalui LMS dan alamatnya sudah saya sematkan di sana. Bapak Ibu pada tadi yang dibuka oleh Pak Wahyu Eka kan masih kosong. Ya. Nah, nanti melalui saya di sana akan saya sematkan link GM yang Bapak Ibu harus klik pada tanggal itu, hari itu. Biasanya saya memberi nama pertemuan dengan instruktur, namanya Ibu Warih kan gitu. Hari kapan, tanggal berapa, bawah linknya seperti itu. Nah di situ, ya, di atasnya itu silahkan enter, itu nanti ada informasi di situ. Ada di situ. Ya, seperti itu. Oke.
Dan selanjutnya ini mengikuti juga 11, 12, 13, 14 sesuai dengan gambar-gambar itu tadi. Ya. Nanti akan dimantapkan, Bapak Ibu PP akan dimantapkan oleh fasilitator, kan? Atau bahkan mungkin nanti dari Bu Devi sedikit yang terkait dengan wilayahnya para PP.